Ini adalah This is the Real Cryptomology episode ke-40. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di This is the Real Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen This is the Real Cryptomology episode ke-40. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas tentang cryptocurrency, baik itu Bitcoin maupun juga altcoin lainnya ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, mengatasnamakan gue ya, dan kemudian nawarin investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue pribadi tidak pernah punya jasa penitipan investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan sampai kalian transfer karena itu adalah penipuan ya. Nah teman-teman, berbicara tentang cryptocurrency ya, memang di seminggu kemarin itu cryptocurrency itu mengalami penurunan yang lumayan teman-teman ya. Jadi ternyata inverted head and shoulder-nya gagal dan kemudian dia bergerak ke bawah. Tetapi di hari Rabu ini teman-teman ya, di hari Rabu itu dia tertahan di level demand areanya teman-teman ya. Jadi hari ini dia tertahan dan kemudian dia ada pemantulan sedikit. Dan juga bagaimana seperti apa kondisi Bitcoin dan juga market cap-nya serta Ethereum. Seperti biasa untuk lebih lengkapnya gue akan jelasin di monitor supaya kita bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa hari ini gue akan bahas tentang yang namanya cryptocurrency. Oleh karena itu gue menggunakan charting tools dari tradingview.com ini. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa kripto dan juga saham secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek nih si tradingview.com ini ya. Kemudian kalian bisa daftar secara gratis. Dan kemudian kalian bisa langsung menikmati fitur-fitur yang ada di sini ya. Kalian bisa juga cek yang berbayarnya, yang pro-nya. Kalian bisa klik aja link yang ada di bawah. Itu untuk apa gunanya? Supaya kalian bisa dapat indikator atau bisa menggunakan indikator lebih banyak, dan juga kalian bisa menggunakan fitur backtest lebih detail dan mendapatkan price harga yang lebih lengkap lagi historisnya gitu ya. Dan ini memang berbayar tapi ini worth it. Jadi kalian tinggal aja klik yang link yang ada di bawah buat kalian beli yang pro-nya. Oke. Di depan kalian ini adalah indeks dari total market cap ya. Saya selalu mulai untuk kripto itu bahasnya dari market cap-nya dulu. Kita lihat pertama yang terjadi di seminggu yang lalu ya teman-teman, dari saya post video terakhir itu adalah dihajar habis-habisan ya, di bearish yang terjadi harganya itu jadi bearish ya. Tekanan bearishnya luar biasa sampai dia bikin low di 1,6 T ya. Dan kalau dari yang kita lihat kemarin ya, saya sudah sebutkan di kemarin tuh terbentuk inverted head and shoulder descending di market cap-nya, tapi ternyata pada saat candle bullish seperti ini dia justru ketahan di area supply-nya dan dia malah di reverse ke bawah, ngebreak dia punya shoulder kanannya, dan sehingga itu membuat inverted shoulder ini gagal ya. So apa yang terjadi, dia terkoreksi ke bawah sampai ke area di sini teman-teman. Di sini ada area demand ya, dia ketahan di sini area demand tuh, lihat ya teman-teman ya. Di 36.000 di 1,600 itu dia ketahan di situ. Kemudian dia retrace lagi ke atas dan kemudian belum aman ya teman-teman. Dia amannya itu sampai mana? Sampai unfilled ordernya tuh di break ke atas. Jadi di sekitar 1,8. Oke. Kalau misalnya dia masih bertahan di bawah 1,8, yaitu ada kemungkinan dia masih bisa di drag lagi ke bawah lagi, baru dia nanti bikin double bottom baru ke atas ya teman-teman, seperti itu. Atau skenario kedua, dia di sini nanti di unfilled ordernya langsung dihajar lagi ke bawah sampai ke 1,3an lah, seperti itu ya. Itu ada skenario yang mungkin terjadi. Kenapa bisa saya bilang gitu? Karena ya inverted head and shoulder yang kita harapkan di bawah ini dia tidak terjadi ya. Dan kemungkinan ada chance dia ada dua lagi tinggal. Dia tidak mungkin kasus pertama yang direct langsung reverse ke bullish itu tidak terjadi. Berarti dia antara dua, dia mau bikin sideways dulu baru dia naik, atau dia langsung bikin impulsif lagi ke bawah gitu ya. Jadi sekarang ini skenario yang paling mungkin terjadi kalau dia mau bullish adalah dia bikin sideways dulu atau bikin base dulu di bawah sini, dan base-nya lumayan lebar dari 1,617 sampai ke 2T ya, itu adalah market cap dia ya, seperti itu. Dari volume ya ini kurang bagus karena pada saat pantulan ke atas ini tidak diikuti dengan volume yang tinggi ya. Jadi kita lihat aja apakah dia kuat untuk sampai di atas 1,8 atau enggak gitu ya. Kemudian sekarang kita bahas yang altcoin-nya teman-teman. Nah, altcoin ini juga sama ya, dia ketahan di area demand di sini ya, persis sama juga ya. Kemudian dia dapat rejection lagi ke atas. Di sini juga ada unfilled order,
PR-nya dia untuk bertahan di atas 1,03 baru lumayan oke ya teman-teman ya. Dan kemudian target dia di 1,13T. Di sini ada structure yang lumayan keras juga gitu ya. Jadi untuk market cap yang altcoin juga sama aja ya. Jadi dia skenario juga itu aja, dia bisa di break langsung ke bawah di bawah 928 itu, maka dia akan turun terus bisa ke 850 sampai ke 800 billion ya. Seperti itu. Oke, berikutnya teman-teman ya. Sekarang kita langsung ke koinnya aja, Bitcoin US dollar. Nah, untuk Bitcoin US dollar ini kemarin saya bilang tuh dia terbentuk ascending ya, ascending head and shoulder. Di sebelah sini nih left shouldernya, right shouldernya. Tapi pada saat dia bullish momentum seperti ini, dia kena resistance dan dia dihajar lagi ke bawah sampai sekarang ketahan di order blocknya dia di angka 36.800 sampai ke 38.800 ya. Ini sesuatu yang lumayan oke ya, lumayan oke untuk dia nahan supaya nggak langsung bearish. Order block di sini berarti kuat. PR-nya dia tuh dia harus bertahan di atas 38.800 teman-temannya, bisa bertahan di atas itu baru dia bisa ke area 42 ribuan, 41.000 sampai 42.000 lah ya di structure sini nih. Di garis level structure yang ada di sini ya, dia menuju ke sini. Baru nanti dari sini ada skenario yang bermacam-macam ya. Dia bisa dipantulkan ke bawah ya, balik lagi ke sini ya, yang mana dia membuat sideways tentunya. Atau dia langsung ke atas seperti ini ya, sampai ke high-nya sini. Kemudian dia retrace lagi di sini ya. Dia retest lagi di structure-nya sini, kemudian dia baru bergerak ke atas seperti ini gitu loh ya. Nah, itu adalah skenario yang bisa terjadi di Bitcoin. Kalau misalnya dilihat dari volumenya, ini juga bullish candle yang terjadi di sini itu kurang bagus karena tidak disertai dengan volume yang cukup buat dia bikin kenaikan yang ke atas seperti itu ya. Jadi masih harus hati-hati untuk Bitcoin ya, karena ternyata bullishnya itu yang kita kira dia bakal berhasil, gagal. Itu yang mesti dinotis pertama. Yang kedua, jangan terlalu panik karena dia belum break structure low-nya di 34.000 ya. Jadi 34.000 itu ada structure low, yang mana kalau dia di break di situ baru marketnya bikin lower low. Kalau ini tendensinya cuma dua, yaitu dia mau langsung ke bawah atau dia bikin base lagi sama tadi ya untuk dia bergerak ke atas ya. Jadi di sini skenario-nya tidak drop terus langsung reverse ke atas, tapi dia drop bikin base dulu baru dia ke atas. Seperti itu ya. Itu untuk Bitcoin USD. Berikutnya Ethereum. Untuk Ethereum ini juga sama aja teman-teman ya. Dia bearish kuat, dia reverse ke atas, kemudian sama dia bikin descending head and shoulder yang gagal ya. Sama aja dia gagal, kemudian dia ke koreksi lagi sampai ke area demand-nya di bawah sini di angka 2.300 sampai ke 2.558 kayak gitu ya. Kemudian di sini dapat rejection ke atas. Ini juga merupakan sesuatu yang bagus teman-teman, dia tidak langsung jebol ke bawah, tapi ini juga belum aman sampai dia bisa bertahan di atas 2.728 sampai ke 2.772 ya. Skenarionya dia kalau bisa break ke atas, dia bisa menuju ke area sini teman-teman ya, ke level kurang lebih 3.000. Baru nanti di 3.000 itu dia mungkin bisa dikebawahin lagi. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa ke bawah sini, nggak bisa bertahan di atas sini, level ini yang tadi saya bilang, dia bisa langsung ke area bawah teman-teman ya. Area bawah sini bahkan dia bisa bikin lower low lagi di level 2000-an kayak gitu loh ya. Seperti itu untuk Ethereum. Dari volumenya justru Ethereum ini lumayan ya, dia pembentukan bullish candle di sini diikuti dengan volume yang lumayan, dan saya harap di sini bisa langsung kuat ya naiknya ya, sampai bertahan sampai hari minggu ini, sampai hari Sabtu nanti dia masih bisa bullish terus, sehingga nanti minggu depan itu bullish yang masuk ke candle weekly-nya, bukannya candle bearish lagi ya gitu. Itu yang kita harapkan ya. Seperti itu untuk Ethereum. Berikutnya XRP. Nah, untuk XRP ini sendiri dia memang dari tekanan bullish-nya dari tren sebelumnya itu masih kuat ya. Jadi kalau misalnya kita tarik Fibo dari low ke high-nya, dia masih berhenti nih ketahan di 618. Artinya apa? Artinya masih ada skenario dia bisa bikin satu new high baru yang nembus ke sini gitu ya. Jadi skenario itu adalah dia naik dulu ya, tembus di atas, yang penting di atas 0,76 dulu. Dia bisa bertahan di atas itu, kemudian dia retrace lagi turun lagi, koreksi sampai ke level 0,76 tadi, baru dia up ke atas bikin higher high yang baru kayak gitu. Itu skenario pertama. Atau dia nggak sempet kuat ya, dia nggak kuat ya sampai nembus 0,76 terus dia dipantulin ke bawah sampai ke area demand yang ada di bawah ya. Jadi area demand yang ada di bawah itu adalah di angka 0,58 sampai ke 0,62 seperti itu. Jadi itu adalah kedua skenario yang kalian harus perhatikan di XRP ya.
Nextnya itu ada Solana. Nah untuk Solana ini sendiri dia area supply-nya ini sudah di break ke bawah dengan candle bullish yang lumayan. Kemarin ada retracement lagi ke atas. Kalau dia bisa bikin false break ya, artinya itu dia bisa close di atas 93,7. Ada chance dia bikin kenaikan lagi sampai ke high-nya di 117 ya. Tapi kalau dia false break-nya nggak jadi teman-teman dan dia langsung ke bawah, itu ada kemungkinan dia turun sampai ke dikoreksi lagi sampai ke 66 sampai ke level 66 sampai 70-an. Seperti itu ya Solana. Trennya masih bearish ya, dia masih constantly bikin lower high dan juga lower low. Itu juga sesuatu yang kurang bagus ya. Jadi kita tinggal berharap aja apakah kalau Solana masih mau up ya, dia harus bisa bertahan di atas level 93,5 lah ya. Dia bertahan di atas itu, bisa close di atas itu, baru nanti dia bisa menuju ke high-nya di angka 117 targetnya. Itu pun nggak langsung naik langsung ke atas banget ya, dia tapi harus pelan-pelan. Dia tidak langsung naik, jadi dia harus kita perhatikan nanti begitu di 117 seperti apa lagi kayak gitu. Oke. Itu untuk si Solana seperti itu. Berikutnya kita lihat di sini Cardano. Nah untuk Cardano ini sama ya seperti si Solana teman-teman ya, dia sudah break, dia punya structure low-nya di sebelah sini, di break out dengan satu kondisi yang kenceng. Kemudian dia mau mengalami retrace lagi ke atas dan ini di tes tuh adalah 0,95-nya. Itu menjadi resistance-nya dia tuh ya. Kalau dia tidak berhasil close di atas $1 ya teman-teman ya. Kalau dia nggak bertahan di atas $1 itu kemungkinan dia bisa diturunin lagi sampai ke 0,75 sampai ke 0,8, itu target pertamanya, atau bahkan lebih parahnya lagi sampai ke 0,5 teman-teman ya. Tapi ini 0,5 ini adalah worst skenario-nya ya nanti ya teman-teman. Kalau untuk yang kita lihat sekarang tuh tetap retracement itu di 0,75 lah, itu targetnya dia gitu loh. Tapi kalau misalnya dia bisa bertahan di atas $1 teman-teman ya, itu level yang dituju itu adalah 1,18 ya, itu adalah level yang harus dituju berikutnya untuk Cardano. Volumenya ini cukup menarik ya untuk Cardano ini, justru volumenya pembalikan arah harga ini diikuti dengan volume yang bagus. Jadi semoga dia bisa kuat teman-teman ya, langsung ke level $1 dulu, itu targetnya si Cardano seperti itu. Berikutnya BNB. Untuk BNB sama, dia bikin terpantul di area demand-nya ya, tetapi candle-nya yang terbentuk ini tidak diikuti volume yang bagus. PR-nya si BNB ini dia harus bertahan di atas 394 teman-teman ya. Sekarang kan masih di 379 nih. Dia harus keluar dulu dari area demand-nya ini dan dia bisa bertahan di atas 394. 395, 396, nanti targetnya dia tuh langsung ke 442 kalau dia bertahan di situ ya. Tapi kalau di 394-nya dia ketahan lagi ya, itu kan jadi HNS justru ya, di shoulder kiri ini jadi shoulder kanan gitu ya maksudnya. Ini dia bisa ke bawah teman-teman ya, dan ke bawahnya itu dia bisa 1:1 seperti ini ya, kita tinggal lihat aja. Oke. Targetnya itu bisa ke angka 276 ya, itu targetnya si BNB kalau dia break lagi ke bawah. Tapi kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 394, target yang dikejar itu adalah 442 sampai ke level ini teman-teman ya, 474. Oke. Itu untuk si BNB USD seperti itu. Yang terakhir itu adalah DOT ya, Polkadot. Nah untuk Polkadot ini sendiri ya, dia sama aja seperti si Solana teman-teman ya, dia sudah di break structure-nya, dia membuat lower high dan dia membuat lower low sekarang gitu ya. Sekarang mau retracement lagi, volumenya yang terbentuk tidak mengikuti ya, jadi pembalikan arah di sini tidak diikuti dengan volume yang bagus ya, jadi itu merupakan sesuatu yang kurang oke juga. Dan yang kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, kalau misalnya dia bisa close di atas 18,2 ya, itu baru yang bagus, baru bisa ke atas lagi, kejar ke level 21-nya lagi. Tapi kalau misalnya dia langsung dihajar ke bawah lagi ya seperti ini ya, kita tinggal lihat external retracement-nya, kemudian kita gambarin aja 1272 sampai 1618, kemudian 2272 sampai 2618. Ya ini menjadi target dari si Polkadot ya teman-teman. Kalau dia masih mau di break ke bawah, targetnya itu di 13,3 sampai ke 15,4 itu target pertama. Target finalnya masih jauh ya, itu di angka 7 sampai $8, cuman itu terlalu jauh ya teman-teman ya. Itu sampai dia melebihi low di sini malahan karena di 10 gitu loh. Ya jadi saya rasa kemungkinan terbesar kalau dia masih mau retracement, dia akan berhenti di sini ya, di 13 sampai ke 15. Nanti baru kalau kita lihat lagi ketika di area sini reaksi buyer itu seperti apa gitu ya, itu harus dilihat lagi.
Oke. Jadi apa yang saya sharing di sini tuh semua tergantung dari skenario price harga, teman-teman ya, struktur harga ya. Apa yang saya share di sini tuh hanya yang kemungkinan terjadi di struktur harga seperti ini. Kalau misalnya nanti strukturnya beda, misalnya contohnya nih Polkadot di sini ada high kan ya. Ternyata Polkadot nanti bergeraknya langsung gini nih, langsung ke atas nih. Ya, nah ini udah beda lagi nih ya. Kalau dia langsung bergerak ke atas nih nanti strukturnya tuh jadi beda lagi. Dia bisa ke high sini langsung bergerak ya, let's say langsung ke 22,8. Nah, nanti dia mungkin akan retrace nih. Retrace-nya mungkin sampai ke level ini ya. Ke level 20-nya lagi, terus dia malahan bikin bullish seperti ini ya. Sampai ke 25, 26 kayak gitu loh. Jadi semua itu tergantung struktur harga. Tapi kalau struktur harga yang terbentuk sekarang itu kemungkinannya ya cuman bearish sama dia bikin sideways aja kayak gitu. Oke. Mungkin ini dulu yang mau gue sharing teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga tentunya buat kalian yang mencari informasi dari video ini ya, kalian harus sesuaikan lagi dengan money management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Apapun yang gue sharing di sini itu hanya pure pandangan gue sebagai trader di cryptocurrency saja ya. Dan juga sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa titip dana atau investasi dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer-transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan. Dan juga teman-teman, kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, bisa materi, bisa atau apapun itu. Kalian tinggal komen aja di bawah, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian selama itu berhubungan dengan kripto, saham, dan juga forex. Dan mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.